Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik kama athnaita 'ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qaili fi kitabihil Qur'an wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ayuhal hadirun, ayuhal mu'minun, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada lupa marilah pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita yang sedemikian banyak, sehingga seandainya kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian marilah pada kesempatan siang hari ini kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena sebaik-baik bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala di kelak satu kemudian hari saat kita meninggalkan dunia yang fana ini adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaklah kalian berbekal dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini sangat mungkin sekali kita akan mendapatkan berbagai perkara yang menyedihkan, berbagai perkara yang menyempitkan dada-dada kita, karena itu merupakan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seandainya kita mendapatkan lapangan hati dalam hidup ini, maka itu merupakan kenikmatan dan rezeki yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kelapangan hati itu suatu nikmat yang sangat agung yang tidak bisa dinilai dengan perhiasan dunia. Dengan kenikmatan hati, hidup kita akan tenang, hidup kita tidak akan mudah risau, dan kita akan mudah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun nikmat-nikmat itu bernilai kecil di hadapan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk merealisasikan kelapangan hati pada diri kita, itu ada 4 cara yang bisa kita tempuh. Hal ini termaktub dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Yang artinya, dan sungguh kami Allah telah mengetahui sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadamu sempit disebabkan oleh hal-hal yang diucapkan oleh mereka, orang-orang musyrikin pada zaman itu. Maka hendaklah kamu bertasbih, bertahmid terhadap Tuhanmu, dan jadilah engkau golongan orang-orang yang sujud, yang sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu kematian. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa cara untuk merealisasikan kelapangan hati pada diri kita adalah dengan 4 cara. Yang pertama adalah dengan memperbanyak tasbih, ucapan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala.
Suatu ketika saat para sahabat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Wahai para sahabatku, mampukah kalian untuk melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari?" Maka para sahabat yang hadir waktu itu menjawab, "Siapa yang mampu untuk melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari, ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, bisa dan sebenarnya mudah. Dengan cara, kata beliau, yusabbih mi'ata tasbihah fayuktabu lahu alfu hasanah. Bisa. Kalau kamu tidak bisa melakukan 1000 kebaikan setiap hari, itu bisa digantikan dengan cara kamu bertasbih 100 kali dalam satu hari, maka akan ditulis bagimu 1000 kebaikan. Mungkin kita semuanya, rata-rata kita atau bahkan hampir semua kita tidak mampu melakukan 1000 kebaikan dalam satu hari. Itu sulit dan berat sekali. Tapi itu bisa kita ganti dengan cara kita mengucapkan subhanallah 100 kali sehari, dan itu nilainya 1000 kebaikan. Dan hadis yang saya baca ini statusnya sahih. Maka kalau kita ingin lapang dada kita, hati kita, maka kita perbanyak membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah dalam hari-hari kita. Cara kedua adalah dengan cara memperbanyak tahmid, ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu, al di situ adalah al istighraqiyah, yang maknanya mencakup seluruh pujian tanpa terkecuali itu milik Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita lapang, agar hati kita senantiasa bahagia, maka salah satu caranya dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Kita dapat rezeki banyak, kita ucapkan alhamdulillah. Kita dapat rezeki sedikit, kita ucapkan alhamdulillah. Kita mendapatkan anugerah, kita ucapkan alhamdulillah. Saat kita mendapatkan musibah pun kita ucapkan alhamdulillah. Dengan demikian insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman, dan tidak akan mudah risau. Kemudian yang ketiga, cara untuk melapangkan hati adalah dengan memperbanyak sholat. Dengan memperbanyak sholat. Sholat terutama yang jelas fardu 5 kali dalam sehari, dan menambah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita mendapatkan satu hal yang menyedihkan, maka cepatlah kita ambil air wudhu dan kita sholat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan memberikan kelapangan kepada kita. Seberat apapun cobaan yang kita terima, dengan langsung kita mengambil air wudhu, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada hati-hati kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan ingat pada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati itu akan tenang. Tenang sekali dengan cara seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, cara untuk melapangkan hati adalah dengan menunaikan ibadah sepanjang hayat kita. Menjadi seorang abid, seorang ahli ibadah sepanjang akhir hayat hidup kita. Jangan sampai kita terputus dari ibadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan 4 hal ini untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kemudahan, kita tidak mudah risau, dan kita akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, walaupun nikmat tersebut nikmat yang kecil menurut kita. Kadang-kala kita ini tidak merasa di atas nikmat yang besar, karena nikmat itu senantiasa kita jumpai tiap hari. Kesehatan itu kita pandang kecil, padahal itu nilainya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Tapi karena tiap hari kita dapatkan, kita seolah tidak punya kenikmatan. Padahal nikmat sehat saja, satu itu saja, itu tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya. Tidak mungkin kita akan mau dibeli kesehatan kita untuk kita sakit. Kita beli, ada orang membeli misalkan 1 triliun, nggak akan mungkin. Kita disuruh untuk sakit gagal ginjal misalkan, kemudian dibayar 1 triliun, tidak akan mungkin kita mau. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian untuk bisa melaksanakan 4 hal yang telah kami sebutkan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najjata minanal wa'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.